Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, di sini saya mau ngajak kalian untuk mengetahui apa sih fungsi perlak itu sebenarnya untuk anjing. Gitu. Kalian udah tahu belum? Kalau yang udah tahu pasti tahu ya, pasti udah nggak perlu dikasih tahu lagi. Tapi untuk yang baru-baru pelihara anjing atau kucing mungkin ya bisa juga ya. Tapi kayaknya kucing tuh jarang ya pakai perlak. Cuma kalau untuk anjing sih ya otomatis kita pasti butuh perlak ini. Apa sih fungsinya perlak untuk anjing itu gitu. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit bagi yang udah tahu ya, mungkin udah tahu ya, perlak itu bisa fungsinya untuk dua macam nih. Bisa untuk tiga sih sebenarnya. Bisa untuk tatakan dia santai-santai tidur-tiduran. Kalau misalkan kalian gak mau kotor lantai gitu ya maksudnya, jadi di areanya dia biasanya tuh ada juga tuh yang kasih misalkan di pagerin gitu ya, areanya dia khusus tempat dia nih. Nah biasanya suka ada yang ditaruh di bagian lantai beberapa perlak atau sekaligus yang besar gitu, untuk dia bisa apa tuh namanya bisa di situ lah ya, maksudnya kayak supaya nggak kotor gitu lantainya. Jadi kalau ada apa-apa, dia pipis atau pup atau dia air liurnya atau yang lain-lainnya gitu misalkan ya, itu tidak mengotori lantai gitu. Oke, kalau di sini saya mau jelasin untuk perlak saya fungsikan sebagai untuk pup dan pipis saja. Kenapa? Karena ini sih biasanya kalau untuk orang yang nggak mau capek cuci gitu kandangnya atau traynya gitu ya, ini biasanya mereka menggunakan perlak seperti saya juga gitu. Karena kan saya udah dari dia umur 2 bulanan ya, udah coba kalau nggak pakai perlak gimana, kalau pakai perlak gimana. Dan benar guys, berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi untuk perlak ini memang sangat membantu sekali, membantu supaya kita nggak selalu mencuci-cuci ceritanya gitu guys. Jadi cukup satu hari 1 kali kalau dia pipis saja. Tapi kalau misalkan dia pup gimana? Nah kalau misalkan dia pup terus gimana kalau misalkan kondisinya perlaknya kan ada di dalam nih, bukan di atasnya ya gitu ya. Jadi kan dia posisinya di dalam seperti ini. Otomatis kalau dia pipis atau pup pastinya akan mengotori traynya juga gitu kan ya. Oke. Jadi di sini perlak ini saya udah coba berkali-kali, dan berdasarkan pengalaman pribadi saya lebih lebih menyarankan seperti ini. Kenapa? Kalau misalkan nih ya, terserah sih ya, ini sih versi masing-masing aja sih. Saya udah pernah coba taruh di atas, benar-benar di atas, dan ini kan saya taruhnya di bagian tatakan bawah ya, kayak gini. Nah jadi di atasnya ini masih tetap ada besi-besi untuk dia pijak, tetapi saya fungsikan dia ada di bawah gitu, di bawah besi-besi injakan dia ini, dan saya taruh di bagian tatakan ini nih.
Nah gitu, jadi ini besi atasnya, ini perlaknya di bagian penampungnya gitu ya. Dan kenapa saya taruh begini, supaya apa? Oke, kalau misalkan pipis atau pup kita cukup ya, kan dia pasti nginjek-nginjek besinya gitu. Kayak sekarang aja nih Ciro baru banget pipis dan dia nampung di bawah, jadi nggak akan apa ya namanya, nyengat banget baunya. Kalau misalkan dia nggak ada perlaknya, itu kan pastinya nyengat banget tuh. Tapi kalau misalkan ada perlak, otomatis dia diserap sama perlak itu, disimpan di dalamnya gitu, kayak pembalut gitu ya guys, kayak gitu. Jadi pun dia akan menampung semua kotoran atau kotoran pipisnya dia gitu, air kencingnya atau kayak pupnya dia gitu ya, dia akan menampung di atas perlak itu. Dan gimana kalau misalkan pup tapi dia posisi pupnya itu adanya ternyata di atas besi-besinya ini? Gampang aja guys, supaya kalian tuh nggak cuci-cuci tatakannya terus. Biasanya kan kalau pipis, pup gitu ada di tatakannya, kayaknya risih ya ngumpul air pipisnya gitu banyak, lama-lama nampung makin banyak makin banyak makin banyak. Begitupun dengan pupnya gitu, itu sih buat orang yang males ya menurut saya. Tapi kalau saya nggak bisa, dan kebetulan anjing saya juga nggak suka banget kotor gitu. Jadi kalau misalkan dia kayak gini posisinya, tadi dia habis pipis, nah ini tadi dia habis pipis, tapi atas besi-besinya ini otomatis kan kena air pipisnya ya, itu saya lap dulu pakai tisu kering. Sudah kering semuanya baru saya lap keduanya itu menggunakan tisu basah gitu, jadi nggak bau guys dan bersih gitu. Dan satu lagi juga sama, di tray ini saya juga pakai begitu. Ini tray ini kan dia ada posisinya di dalam kayak gini guys. Nah ini kayak gini ya, saya pakai perlak dulu. Oh sama juga kayak gitu untuk menampung juga. Dan apabila kena di atas bagian traynya ini juga pastinya kita akan bersihkan dengan cara yang sama gitu. Yang penting tuh air pipisnya nggak nampung, dan kalau misalkan nggak sengaja tersenggol itu kan otomatis nggak kemana-mana ya, nggak mercik, nggak ciprat kemana-mana, terus nggak sengaja kesenggol nih misalkan, terus akhirnya tumpah ke lantai gitu ya. Nah itu tidak mungkin terjadi, tidak akan terjadi jika menggunakannya seperti ini gitu. Dan kenapa sih saya pakai dua-dua gini? Oke. Yang pertama itu kenapa? Karena biasanya anjing itu guys, dia itu sebenarnya aslinya mereka tuh nggak suka sama kotor. Kayak Ciro tadi saya belum sempat jelasin, sempat ngomong tapi belum sempat jelasin. Tadi dia habis pipis, ya. Kalau dia misalkan udah nginjek ini dan belum dibersihkan nih, misalkan saya lagi bebersihan yang lain atau saya lagi sibuk dengan yang lain gitu misalkan untuk beberapa saat, lalu saya belum sempat bersihin kandangnya ini yang setelah dia pipisin ya, otomatis dia akan pindah ke area yang belum kena gitu. Nah ini kan udah kena nih ya kan, bisa jadi dia di sini atau tempat yang lain yang belum kena. Sama juga dengan tray ini gitu. Dan apabila nih misalkan udah kira-kira dia nggak mungkin kayaknya di situ lagi, kenapa? Karena kayaknya hampir semua bagian ternyata nggak sengaja kena pipisnya dia. Sejujurnya guys, nggak tahu ya kalau anjing kalian, kalau anjing saya sih kalau ada bagian yang terkena dia nggak akan menginjak itu lagi gitu. Nggak tahu kalau anjing yang lain ya gitu. Kalau anjing saya selalu biasakan dia untuk bersih. Jadi kalau misalnya dia sudah pipis, saya nggak akan biarin dia cium-cium. Biasanya kan anjing gitu tuh ya, habis pipis terus dia udah pergi dari tempat area pipisnya dia, tapi dia sebentar akan balik lagi hanya untuk mencium-cium aja gitu, lalu dia pergi lagi gitu. Nah itu saya nggak pernah biasain kayak gitu. Saya nggak pernah biasain dia untuk cium-cium pupnya atau pipisnya, nggak mau saya gitu. Jadi biarkan dia selalu
apa ya namanya, selalu jaga kebersihan juga gitu. Walaupun dia nggak punya akal pikiran guys, cuma punya perasaan doang. Tapi tetap ya, kita harus bisa ngatur dia gimana caranya biar selalu bersih gitu. Dan kenapa saya menggunakan tray di bawah kandang ini? Sejujurnya biasanya itu kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi berdasarkan pengalaman pribadi saya juga gitu, berdasarkan apa yang sudah saya alami selama ini gitu, selama saya punya anjing, bahkan dari sejak saya kecil dulu gitu. Biasanya anjing itu kalau sudah pipis atau pup, misalkan di posisinya dalam kandang ya, kita mau dia pipis atau pup di dalam kandang kayak gini. Nah, biasanya tuh dia kadang-kadang kalau udah ada yang kena, terus nggak sengaja area yang lain juga kena, dia jadi kayak bingung gitu guys. Bingung karena dia nggak mau kotor kakinya gitu. Jadi dia berusaha untuk keluar dulu, entah dua kakinya depan dulu yang ke bawah atau salah satu gitu misalkan ya, supaya dia nggak menginjak atau tidak menginjak area yang udah kena, yang tidak sengaja tadi gitu. Nah makanya untuk mengantisipasi supaya nggak kena lantai sama sekali dan tidak berjatuhan ke lantai, saya menggunakan tray ini gitu guys. Jadi kandang ini saya fungsikan bukan untuk mengurung dia dan yang lain-lain, tapi saya fungsikan untuk dia membuang kotorannya, membuang kotoran atau membuang air kecil atau pipis gitu ya, atau membuang air besar, sama aja lah ya gitu. Terus ini juga sama kayak gitu. Dan biasanya kalau di sana udah agak kayaknya areanya udah banyak yang kena, walaupun masih ada yang nggak kena nih, tapi nggak mungkin dia untuk melewati itu gitu. Misalkan area yang udah kena gitu, dia akan pindah ke sini gitu. Jadi ini juga ngebantu juga nih guys untuk memperpanjang masa cuci mencuci gitu ya, memperlambat gitu ya, maksudnya memperlambat masa cuci mencuci kalau sekaligus dua begini ya. Kenapa dua-dua, satu juga bisa, oke satu juga bisa ya, seperti itu tadi alasannya saya bilang. Kalau dia udah kena areanya dalam kandang, mungkin kakinya udah nggak mau kotor, kalau anjing saya sih gitu ya, pasti dia akan pindah ke bawah salah satu kakinya atau dua kaki depannya dia akan melangkah dulu ke depan supaya tidak mengena di bagian kaki dia gitu, dari kotoran yang udah dia buang tadi sebelumnya gitu. Kayak gitu guys. Jadi sekarang kalian udah tahu ya fungsinya perlak ini untuk apa. Kalau tidak menggunakan perlak itu untuk apa, dan kalau menggunakan perlak itu seperti apa hasilnya gitu. Jadi sekarang kita sudahi dulu video ini. Dan next kita bahas yang lain lagi. Oke, kalau kalian suka dan bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian juga nih, misalkan kalian bisa tekan aja tombol like, subscribe, comment, dan share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, see you. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want,
and I pray, I believe in the better days.